teman-teman, perkenalkan nama saya Kasarnianti dengan NIM 22040512019 dengan program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk dan kecerdasan emosional. Untuk mengaturnya lebih lanjut, yuk simak videonya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah kecerdasan majemuk. Seperti yang kita ketahui, kecerdasan majemuk adalah berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki setiap orang, dan seorang anak bisa memiliki kecerdasan yang berbeda dari anak lain. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri kecerdasan majemuk. Nah, ciri-ciri kecerdasan majemuk ini terdiri dari 5. Yang pertama, kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata. Yang kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu. Nah, yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh. Nah, yang terakhir nih, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu konsep kecerdasan majemuk. Nah, konsep kecerdasan majemuk ini terbagi menjadi 4 loh. Yang pertama, satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Yang kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Yang keempat, proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih kecerdasan emosi itu. Kecerdasan emosi itu dikenal juga sebagai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Selanjutnya yaitu komponen kecerdasan emosional. Nah, komponen kecerdasan emosional ini terdiri dari 5 komponen. Komponen pertama adalah kesadaran diri. Menurut KBBI, kesadaran diri diartikan sebagai kesadaran yang dimengerti seseorang mengenai keadaan dirinya sendiri. Sesuai dengan komponen pertama, untuk komponen kedua ini adalah membentuk regulasi diri. Regulasi memiliki pengertian sebagai pengaturan. Dalam hal ini maksudnya ialah individu harus memiliki pengaturan emosi yang baik. Aspek penting dalam kecerdasan emosional merupakan kemampuan berinteraksi sosial dengan baik. Nah, mempunyai empati merupakan salah satu komponen dari kecerdasan emosi. Empati diartikan sebagai kemampuan diri untuk lebih memahami perasaan orang lain, dan hal ini sangat penting bagi pengembangan kecerdasan emosi. Peran kunci dalam membentuk kecerdasan emosional dipegang oleh motivasi dalam diri sendiri. Orang cerdas secara emosional memiliki kecenderungan termotivasi di luar motivasi eksternal, seperti mendapatkan keterampilan, pujian, uang, dan pengakuan. Setelah kita membahas komponen kecerdasan emosional, sekarang kita akan membahas tentang tanda kecerdasan emosional rendah. Nah, tanda-tandanya itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, mereka merasa selalu benar dan harus selalu benar. Yang kedua, mereka tidak mampu mengetahui perasaan orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki kepekaan diri. Yang keempat, mereka cenderung suka menyalahkan orang lain. Nah, yang kelima nih, mereka tidak memiliki keterampilan mengatasi yang baik. Itulah tadi video singkat dari saya. Thanks for watching. Bye-bye.